Ya, oke. Soal nomor 8. Nah, anak-anak, salah satu ciri makhluk hidup, ya ini seluruh makhluk hidup itu makhluk hidup mampu bergerak. Nah, ternyata tumbuhan itu juga bergerak. Siapa yang masih ingat jenis-jenis gerakan tumbuhan itu apa saja ya? Tropisme, Ah? tropisme, nasti, taksis, higroskopis. Nah, jadi ada beberapa gerak ya. Ada namanya gerak endonom. Terus ada gerak apa aja? Esionom, Esionom. Terus apa lagi? higroskopis. Higroskopis ya. Jadi bentar. Jadi paling tidak ya secara pembagian besar itu ada namanya gerak endonom. Terus gerak yang kedua tadi apa namanya? Esionom. Esionom. Terus yang gerakan yang ketiga namanya adalah higroskopis. Nah, siapa yang tahu apa itu gerak endonom? Rangsangan gerak yang berasal dari dalam tumbuhan. Nah, ini berasal dari dalam ya, dari dalam. Nah, gerak endonom sendiri itu ada berapa macam? Siapa yang sudah tahu? Ada berapa macam gerak endonom? Ya, ada yang tahu? Wah, coba dicari dulu gerak endonom itu ada berapa? Hah? Oh, enggak tahu. Kalau higroskopis? Gerak yang rangsangan perubahan turgor atau perubahan tekanan air. Gini aja wis. Contoh gerakan endonom itu gerakannya contohnya bagaimana? Gerakan aliran sitoplasma tanaman hidup. Misalkan gini ya, endonom itu gerakan tadi apa? Gerakan ini aja. Misalkan klorofil. Klorofil itu kan mampu bergerak ya di dalam daun. Nah, ini namanya adalah gerak endonom. Nah, gerakan di dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Kemudian gerakan yang kedua namanya gerakan esionom. Nah, kalau gerakan esionom itu ada berapa? Ada? Ada 3. Gerak esionom itu gerak yang bagaimana? Gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar ya. Jadi ada gerak namanya tropisme. Gerak yang kedua namanya apa? Gerak yang kedua namanya? Ada yang tahu? Tropisme. Apalagi? Taksis. Yang ketiga? Nasti ya. Jadi ingat-ingat. Yang pertama ada gerak tropisme, yang kedua ada taksis, yang ketiga adalah nasti. Nah, kalau gerakan yang ada di gambar ini anak-anak, ini kira-kira gerakan apa ini? Kira-kira tropisme, taksis apa nasti? Tropisme. Yakin? Ya, karena tropisme itu bagaimana gerakannya? Arahnya dipengaruhi rangsangan. Dipengaruhi datangnya rangsang. Maksudnya apa ya? Nah, jadi misalkan ini gerakan dari batang itu menuju kemana nah ini? Batang ini. Oh, coba ini agak naik ke atas. Berarti menuju apa? Matahari. Kemungkinan dia berasal atau menuju ke pusat sumber cahaya atau ke sumber cahaya. Artinya berarti gerakannya itu dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan yaitu berupa cahaya. Ini namanya gerakan tropisme. Nah, sedangkan kalau akar ini bagaimana sifatnya akar itu? Dia akan bergerak justru menjauhi cahaya. Nah, semakin gelap semakin bagus. Oleh karena itu kalau kamu mau membuat ini misalkan membuat cangkok misalkan, maka kamu harus membungkus dengan plastik yang berwarna hitam. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar akar tumbuh ya dengan baik karena terhindar dari cahaya. Begitu anak-anak ya. Sehingga jawabannya adalah yang A. Nah, kalau yang gerakan yang apa itu? Oh, yang A ini ya. Yang A, ini yang A itu ternyata dia menjauhi dari gravitasi ya. Ini geotropisme negatif. Artinya apa? Berarti dia menjauhi dari apa?
dari gerakan atau dari gravitasi bumi ya. Sedangkan yang B itu mendekati apa? Mendekati gravitasi bumi. Ternyata di sini yang nomor 8 itu rangsangannya bukan cahaya anak-anak ya. Rangsangannya adalah bumi. Nah, bumi itu ada apa? Ada gaya gravitasi. Nah, jadi akarnya nanti menuju bumi, sedangkan daun dan batangnya ini akan menjauhi pusat gravitasi bumi. Ya, karena menjauhi maka geotropisme negatif. Karena mendekati akarnya geotropisme positif. Itu ya. Nah, perlu dibahas ini taksis dan nastinya? Tidak perlu. Ya, sebentar ya. Jadi kalau tropisme itu tadi adalah arahnya dipengaruhi datangnya rangsang. Kalau taksis, nah arahnya bagaimana, Nak? Arahnya juga dipengaruhi angka rangsang. Hah? Arahnya dipengaruhi oleh angka rangsang, ya, tapi yang bergerak seluruh bagian tubuh. Jadi arahnya itu membuat seluruh tubuhnya berpindah. Ya, ini memang jarang ya. Kalau nasti, ini yang bagaimana kalau nasti? Tidak dipengaruhi. Nasti itu tidak dipengaruhi datangnya rangsang. Jadi arahnya ya ke situ aja. Jadi tidak dipengaruhi datangnya rangsang. Contohnya apa ini? Ya, contohnya misalkan apa? Yang paling terkenal adalah contohnya adalah daun putri malu. Daun putri malu. Daun putri malu itu anak-anak bagaimana? Kalau kamu misalkan sentuh bagian atasnya, dia arahnya kemana? Arahnya menutup ke dalam. Kamu sentuh dari bawah, arahnya kemana? Menutup ke dalam. Ya, kamu misalkan kamu tendang dari samping atau kamu injak dari samping, tetap arahnya menutup ke dalam. Artinya arahnya itu tidak dipengaruhi dari mana rangsangan itu berasal. Pokoknya nutup. Berarti itu adalah namanya gerak nasti. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Coba saya tanya. Nah, tak tanya yuk. Yang pertama, gerakan yang dipengaruhi oleh datangnya rangsang namanya gerakan apa? Tropisme. Tropisme. Yang tidak dipengaruhi. Yang tidak dipengaruhi. Yang gerakannya itu sampai berpindah tempat. Berarti apa namanya? Taksis. Namanya adalah taksis. Jadi ada 3 gerak esionom. Ada tropisme, taksis, dan nasti. Ya. Dan gerakan yang ketiga namanya higroskopis. Ini gerakan apa ini? Gerakan yang dipengaruhi karena apa? Pengaruhi oleh perubahan tekanan karena ada apa itu? Ada air. Air, oleh kadar air ya. Jadi oleh kadar airnya. Misalkan seperti kacang polong-polongan, dia itu kadang-kadang sampai bisa pecah ya, dan menyebarkan biji-bijinya. Itu terjadi ketika dia sudah bagaimana? Kadar air di sekitarnya itu sudah sedikit. Nah, semakin tua maka lama-lama dia akan pecah sendiri. Nah, ada pertanyaan anak-anak? Ada? Jawabannya ada. Ada endonom, ada esionom, ada higroskopis. Kemudian esionom ada 3, yaitu tropisme, taksis, dan nasti. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Perlu dilatih apa enggak ini? Kita coba ya. Latih apa? Nah, kita coba sebentar. Nah, ini sambil Panjang nyiapkan wordnya. Nanti Panjang ngetik soal ya. Terus kamu akan menjawabnya ya. Dengan cepat boleh. Siap? Ya, ini sudah siap ya? Kelihatan ini? Ya. Kelihatan ya? Nah, baik, pertanyaan pertama. Gerakan yang dipengaruhi kadar air namanya apa yuk?
Mikroskopis. Mikroskopis. Gerakan bunga matahari termasuk gerakan apa? Tropisme. Tropisme. Berikutnya ya, ada gerakan ini klorofil di daun. Ini namanya gerakan apa? Contoh gerakan apa jawabannya? Endonom. Nah, misalkan kamu tahu nih sulur dari timun. Tahu sulur dari timun? Tikmotropisme. Nah, ini contoh gerakan apa? Tikmotropisme. Apa namanya? Tikmotropisme. Kok bisa tikmotropisme? Tikmo itu artinya apa? Sentuhan. Berikutnya ya, akar ya. Jadi akarnya, misalkan akarnya tumbuhan kaktus itu menuju apa ya? Sumber air. Nah, kira-kira ini adalah gerakan apa? Hidronasti. Atau gerakan apa ini? Hidrus, bukan hidrus. Jangan hidrus itu kan kadar air. Ayo apa yuk? Apa? Geotropisme positif. Kalau geo kan apa tadi itu? Bumi ya, kayak tarik bumi. Ini menuju sumber air. Nah, berarti air itu termasuk zat apa? Zat kimia. Nah, berarti namanya apa? Kimia itu kemotropisme. Ya, karena menuju ke sumber air. Ada pertanyaan? Ada? Saya mau tanya. Ya, silakan. Apa? Itu bukannya hidrotropisme, bukan kemotropisme. Yang kemotropisme kan kimia, misalnya pupuk. Ya, air ini di sini kan ini gerakannya itu bukan terjadi karena kadar air. Jadi kalau hidrotropisme itu karena kadar air yang ada di dalam tumbuhan. Tapi di sini akarnya kan belum dapat air ya. Ya enggak? Akarnya kan belum dapat air. Lalu dia berusaha untuk mendapatkan sumber air. Nah, sehingga airnya itu dianggap sebagai benda yang bersifat kimia. Kalau hidrotropisme contohnya yang tadi itu, ketika ada kacang atau polong-polongan itu dalam keadaan tua, kadar airnya berkurang, maka dia tiba-tiba akan pecah, yaitu contohnya hidrotropisme. Hidrotropisme apa? Kenapa? Contoh hidrotropisme. Oh iya. Oke, boleh ini. Oh, maaf anak. Iya, boleh. Ini juga boleh hidrotropisme ya. Tropisme maksudnya tadi bukan hidroskopis ya, tapi hidrotropisme. Artinya di sini itu kok tulisannya hidrotropime. Oh, kurang ya. Nah, gini ya. Iya. Kemonya itu karena dia dari air, tapi boleh juga diganti dengan hidro. Tapi belakangnya harus tropisme ya. Bukan yang tadi. Kalau yang tadi itu yang mana? Yang karena kadar air itu namanya adalah higroskopis. Yang sedikit salah persepsi. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, ini bunga pukul 4. Tahu bunga pukul 4? Dinasti. Termasuk yang mana? Termasuk gerakan apa ini? Dinasti. Dinasti. Apa itu Dinasti? Dinasti. Bukannya fototropisme karena malam. Fotonasti ya. Apakah Fotonasti. Nasti? Yang mana? Fotonasti.
Yang mana Dia yang dari cocok? pengawet Kang Salam juga. Niki Nasti apa Foto Nasti? Niki Nasti. Kalau Niki Nasti itu apa? Kalau dinasti itu menutup atau membukanya tumbuhan karena malam, Pak. Karena adanya malam. Maaf. Kalau ini kan malam apa sore ini? Keempat itu lebih cenderung ke pagi karena sudah ada cahaya. Ya, jadi ini lebih kepada foto nasti ya, karena di situ masih ada apa? Ya. Tahu bunga pukul 4? Tahu? Pernah lihat bunga pukul 4? Tidak pernah lihat. Oke, nanti bisa lihat di mana di Google atau di YouTube. Pinterest. Ya, jadi pakai teknologi. Oke, ada pertanyaan di sini anak-anak? Tidak ada ya. Nah, yang ini saya ganti saja yang paling betul hidrotropisme. Baik,